Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas pertemuan ke-9 mata kuliah statistika dan probabilitas. Pada pertemuan ke-9 kita akan membahas tentang distribusi normal. Distribusi normal yang dikenal juga dengan distribusi Gaussian itu merupakan kurva teoritis yang secara ekstensif digunakan oleh orang-orang statistik karena 3 pertimbangan utama. Ini yang pertama, kalian bisa baca sendiri ya. Terus, mengapa kita menggunakan sebuah distribusi secara teoritis? Karena kita ingin sebuah deskripsi yang mudah. Kurva normal mempunyai suatu penyajian matematis yang tepat. Tabel dapat disiapkan untuk memberi informasi yang diperlukan tentang distribusi. Distribusi normal dapat segera digambarkan setelah rata-rata dan standar deviasinya diketahui. Apa sifat-sifat distribusi normal? Yang pertama, grafiknya selalu ada di atas sumbu X. Bentuk simetrisnya X sama dengan mu. Mempunyai satu modus, jadi kurva unimodal tercapai pada X sama dengan mu sebesar 0,3989 dibagi theta. Grafiknya mendekati sumbu X dimulai dari X sama dengan mu tambah 3 theta ke kanan dan X sama dengan mu kurang 3 theta ke kiri. Luas daerah grafik selalu sama dengan 1 unit persegi. Nih, rumus distribusi normal adalah Fx sama dengan seper, ya, seper simpangan baku atau theta akar dari 2pi. E pangkat setengah dalam kurung X dikurang mu dibagi theta atau simpangan baku pangkat 2. Nah, ini bentuk kurva normal. Grafiknya selalu di atas aksis, ya, X. Ini sumbu X, ya, grafiknya nggak ada yang di bawah, grafiknya di atas, nggak ada yang di bawah. Kemudian mempunyai modus kurva, ya, yang tadi grafiknya berdekatan dengan sumbu X. Nah, luas daerah grafik selalu atau 1 unit persegi. Ini bentuk kurva normal seperti ini, ya. Tadi mu tambah 3 theta ke kiri dan mu tambah kurang 3 theta ke kanan. Ini normal baku atau standar. Ini bentuk kurva normal yang standar, ya. Ini digampangkan itu ke kiri. Ini min 3, ini plus 3, ini Z, ya. Ini Z, ini Fx-nya. Oke. Kemudian perubahan bentuk dari normal umum menjadi normal baku. 1. Cari Z hitung dengan rumus nih untuk menghitung Z. X rata-rata dikurangi mu dibagi theta. 2. Gambarkan kurvanya, tuliskan nilai Z hitung pada sumbu X di kurva di atas dan ditarik garis dari titik Z, hitung ke atas, sehingga memotong garis kurva. Luas yang terdapat dalam tabel merupakan luas daerah antara garis tegak ke titik 0. Oke, carilah tempat nilai Z dalam tabel normal. Luas kurva normal sama dengan 1. Karena mu sama dengan 0, maka luas dari 0 ke ujung kiri itu 0,5 dan 0 ke ujung kanan itu 0,5. Jika Z bilangan bulat, maka luas daerah dalam bentuk per persen. Jika Z bilangan bulat, maka luas daerahnya dicari menggunakan tabel kurva normal baku. Ya. Cara menggunakan tabel kurva normal baku atau disebut juga dengan tabel Z. Jadi untuk pertemuan kali ini, karena yang masuk pada ujian sampai pada masuk mid maksudnya, ya, sampai tabel Z, kita akan bahas sampai di sini aja.
Nih, contoh, kita menentukan nilai Z ya. Kita menentukan nilai Z tanpa menggunakan rumus, langsung melihat ke tabel. Kalau menggunakan rumus tadi rumusnya ini, ya, tapi kita langsung melihat ke tabel Z nilainya. Contoh yang A, berapa nilai Z plus 2, 3,4. Plus ini artinya ke kanan ya, nantinya nilainya dalam kurva itu di kanan. Nah, Z 2,34. Cara membacanya ini adalah tabel Z ya. Ini mencari nilai 2,34. Cara mencari nilai 2,34 pada tabel Z, pertama-tama ini dua angka ya, ini satu angka di belakang koma. Kita cari 2,3. Ini 2,3 dan 4-nya kita cari di bagian horizontal ini ya. Ini horizontal, ini vertikal. Artinya 4,9, artinya 0,4904. Nah, nih. Atau kalau dijadikan persen 49,04% ke kanan. Kalau Z min 2,34 sama, hanya saja nilainya di kiri, artinya letak nilai Z itu di sebelah kiri. Berapa luas antara Z sama dengan min 2,34, artinya Z di kiri 2,34 dan Z sama dengan 2,34 plus ya, artinya di kanan. Berapa nilai Z ini antara min 2,34 dengan plus 2,34? Kita langsung cari. Jawabannya adalah ini nilainya 49,04%, ini 49,04%. Jadi nilai seluruhnya adalah 98,08%. Ini kalau untuk Z-nya min 1 plus 1. Kalau Z-nya plus, maka cara mencarinya dengan cara mengurangi. Nah, Z-nya 2,34, ini 49,04%, Z 1,23, 39,07%. Jadi nilai atau luas Z itu, Z antara 1,23 dan 2,34 itu hanya 9,97%. Apa ini nilainya lebih luas? Karena untuk ini pada kurva, nih misalnya ini kurva yang D ya, nanti biar nampak perbedaannya. Ini kurva yang D ya, ini fx-nya ya, ini 1, ini 2, ini 3, ini 0, ini min 1, min 2, min 3. Nilai yang pertama Z 2,34 nih, ini Z 2,34. Jadi kira-kira di sini. Kira-kira sini ya titiknya 2,34 ya. Ini kita lihat dulu. Ini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. 0,5. Jadi ini kira-kira di sini. Ini kurvanya, ini kurva normal ini ya. Nah, ini 2,34 nih di sini. Nah, kalau untuk 1,23, 1,23 nih sini. Kira-kira sini ya. Titik 1,23. Maka nilai atau luas antara
1,23 dan 234 hanya segini. Nih luasnya, kira-kira 9,97%. Kalau untuk yang C tadi, ini untuk yang D ya, ini untuk yang D, ini untuk yang C. Nah, ini fx, ini kira-kira 1, 3, 4, 5. Nah, ini tabel Z. Ini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Ini 1, 2, 3. 1 min, 2, 3. Nah, ini nilainya tadi 2,34 ya. Nah, nih. Tabelnya seperti ini, kita anggaplah ya. Lebih rapi lagi 2,34. Jadi kira-kira di sini titiknya. Nah, kira-kira di sini titiknya 2,34. 2,34 yang negatif, yang positifnya kira-kira di sini. Maka nih luas kurvanya adalah 98,08%. Kalau ini tadi hanya 9,97%. Nah, dari situ paham? Inilah cara menentukan nilai Z atau luas nilai Z. Oke, sampai di sini karena ini akan masuk ke dalam soal MIT. Nah, sampai di sini dulu pertemuan ke-9. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.